warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Afa dan teman-teman saya yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 7 dari pengantar ekonomi Islam yang berjudul Sistem Ekonomi Islam. Kita akan membahas secara ringkas namun menyeluruh mengenai konsep, prinsip, dan ciri khas dari sistem ekonomi Islam. Setiap sistem ekonomi pasti memiliki aturan dalam berperilaku atau interaksi antar manusia yang disebut rules of behavior. Dalam hal ini ada dua paradigma besar, Tuhan sentris atau creator center, seperti dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, serta manusia sentris atau human center, seperti sistem ekonomi sekuler. Ekonomi Islam masuk dalam kategori creator center karena bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Definisi sistem ekonomi Islam. Apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam merupakan seperangkat aturan, nilai, dan standar yang mengatur kegiatan ekonomi mulai dari memperoleh, mengelola, hingga mendistribusikan kekayaan. Sumber utamanya adalah Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Berbeda dari sistem lain, ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada materi, tetapi juga nilai spiritual dan etika. Masalah pokok ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, masalah pokoknya adalah kelangkaan. Sumber daya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Hal ini menimbulkan 3 pertanyaan utama. Apa yang diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa? Teori ekonomi konvensional menekankan pada efisiensi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin. Pandangan Islam terhadap masalah ekonomi. Islam menolak anggapan bahwa sumber daya terbatas dan kebutuhan manusia tidak terbatas secara absolut. Dalam pandangan Islam, Allah telah menciptakan bumi beserta dan seluruh sumber dayanya secara cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Yunus ayat 31, dan Hud ayat 6. Pandangan ini menegaskan bahwa masalah ekonomi bukan terletak pada kelangkaan, melainkan pada distribusi dan pengelolaan sumber daya. Kemudian ada 3 masalah utama ekonomi menurut Islam. Yang pertama ada distribusi yang tidak adil, yang kedua ada sifat manusia yang tidak bersyukur, yang ketiga ada ketimbangan akses sumber daya. Kemudian ada penyebab kelangkaan relatif menurut Islam. Yang pertama ada ketidakmerataan distribusi sumber daya, perbedaan kekayaan antar daerah. Yang kedua ada keterbatasan manusia, yaitu lemah dalam memanfaatkan sumber daya. Yang ketiga ada konflik tujuan hidup, yaitu mengejar dunia semata. Kelangkaan dalam pandangan Islam bersifat relatif dan temporer. Islam mendorong inovasi, keadilan, dan syukur agar kelangkaan dapat diatasi. Kemudian solusi ekonomi Islam, konsumsi, produksi, dan distribusi. Pengaturan konsumsi, produksi, dan distribusi secara syariah. Ekonomi Islam mendorong kemakmuran bersama tanpa mengejar keuntungan semata. Kemudian karakteristik utama ekonomi Islam Al-Qaradawi. Yang pertama ada Rabbani, itu ketuhanan, segala aktivitas ekonomi adalah ibadah. Yang kedua ada akhlaki, etika, terikat moralitas dan kejujuran. Dan yang ketiga ada insani, itu manusiawi, pro rakyat dan pro keadilan sosial. Yang keempat ada wasati, itu seimbang, dunia dan akhirat itu seimbang. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu yang pertama, harta adalah milik Allah, manusia hanya pengelola atau khalifah. Yang kedua, aktivitas ekonomi terikat akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, seimbang antara spiritualitas dan materialitas. Yang keempat, keadilan dan kepentingan bersama. Dan yang kelima, negara berperan dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam adalah sistem komprehensif yang menyatu antara aspek moral, sosial, dan legal. Selanjutnya adalah pilar utama ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan atau adalah, yaitu memberi sesuai hak dan tempatnya. Ekonomi yang adil adalah bagian dari masyarakat yang adil, sehat, dan bermoral. Apa yang mendasari semua aturan perilaku yang ditentukan oleh Islam adalah konsepsinya tentang keadilan. Yang kedua, keseimbangan atau tawazun, yaitu harmoni dunia akhirat dan individu masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud tidak hanya itu, tetapi
tetapi juga seimbang dalam kaitannya dengan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, serta antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah, yaitu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sesuatu dipandang bermaslahat jika dipenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah atau halal dan bermanfaat, serta membawa kebaikan atau thayyib bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu aspek. Selanjutnya, peran negara dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin dari kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang melakukan intervensi harga, pengawasan pasar, dan pengelolaan Baitul Mal secara aktif. Negara tidak bersikap pasif, melainkan berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari ketimpangan dan eksploitasi demi terciptanya tatanan sosial yang adil. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu ekonomi Islam merupakan sistem yang menyeluruh, tidak terbatas pada pengelolaan uang semata, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Sistem ini berlandaskan wahyu, bukan semata-mata pada rasionalitas manusia. Tujuan utamanya adalah menciptakan falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan material, ekonomi Islam menawarkan jalan tengah yang adil dan bermartabat dalam kehidupan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.